وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ada dua kisah yang penting yang berkenaan dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas satu dari dua peristiwa tersebut yang disampaikan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab ini. Pada minggu kemarin kita telah membahas kisah yang berkenaan dengan penggalian sumur Zam-Zam serta peristiwa penyembelihan putra beliau, yang mana putra beliau adalah ayahanda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Nah, kisah yang satu dari dua kisah lagi yang belum kami sampaikan, yang kemarin sudah disampaikan isyaratnya oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri bahwasanya ada dua kisah, yaitu kisah tentang Ashabul Fil, kisah tentang pasukan bergajah yang berupaya untuk melakukan penyerangan, penghancuran terhadap Ka'bah Baitullah. Nah, kisah ini disampaikan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri secara singkat di dalam kitab beliau ini, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Singkatnya beliau sampaikan. Nah, kemudian beliau nanti memberikan komentar terhadap kisah ini. Dan begitu pula kita insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan berupaya untuk mengambil satu pelajaran atau peristiwa penting dari apa? Dari kisah Ashabul Fil ini. Jazakallahu khair. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan wa khulasatu tsani, ringkasan dari cerita yang kedua, kata beliau, anna Abraha As-Sabbah Al-Habashi, dalam riwayat yang lain disebutkan Ibnu Sabbah. Jadi Sabbah ini nama bapaknya. Al-Habashi, beliau dari Habasyah. Kenapa kok bisa berada di Yaman? Nah, ini secara ringkas disampaikan oleh Syekh Safi Rahman di sini. Beliau adalah An-Naib Al-Am 'anin Najasyi 'alal Yaman. Dahulu kerajaan Aksum, yaitu kerajaan yang berada di Habasyah, itu pernah mengirim Abrahah ini sebagai jenderal perang untuk menaklukkan wilayah kerajaan Himyar yang ada di Yaman. Nah, ini di muqaddimah Syekh Safi Rahman sudah menyampaikan beberapa kerajaan yang mengelilingi Jazirah Arab, di antaranya adalah kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini kerajaan Arab yang berada di selatan, yaitu wilayah Yaman. Ketika hendak menguasai wilayah tersebut, Najasyi itu mengirim Abrahah. Nah, Najasyi itu adalah gelar bagi raja-raja di Habasyah. Sebagaimana di Mesir, gelar raja-raja di Mesir itu adalah Fir'aun. Kemudian gelar raja-raja yang di Persia itu disebut Kisra. Demikian pula di Habasyah ini, gelarnya adalah Najasyi. Nah, Najasyi yang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam ini, yang nampaknya ini bukan Najasyi yang mengirim Abrahah, karena ketika Najasyi yang mengirim Abrahah untuk menaklukkan Himyar ini kan Rasulullah belum dilahirkan. Tidak tahu ini Najasyi yang mana. Jadi Najasyi itu adalah gelar bagi raja-raja yang berada di Habasyah. Ketika dikirim Abrahah menaklukkan daerah Himyar, menang pertempuran, dikuasailah wilayah di Yaman tersebut, tepatnya perbatasan antara Yaman dengan Saudi sekarang di wilayah Najran. Nah, yang mana nanti di wilayah Najran itu banyak penganut agama Kristiani di sana, karena kerajaan Habasyah itu adalah kerajaan Nasrani yang merupakan perpanjangan tangan dari kekaisaran Imperium Romawi. Jadi secara keyakinan mereka adalah penganut agama Kristiani, agama Nasrani. Nah,
ketika dikirim sana, kemudian Abrahah itu sudah berhasil menguasai wilayah kerajaan Himyar, maka diberikanlah kewenangan penuh, diberikan otonomi lah istilahnya kalau kita hari ini, kekuasaan penuh untuk mengendalikan wilayah kerajaan selatan. Hingga di sini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan beliau adalah an-naib al-am, wakil penuh secara umum yang memiliki kekuasaan penuh dan wewenang penuh untuk memberikan kebijakan aturan di wilayah Yaman ini. Naibul am anin Najasyi alil Yaman. Nah, beliau ini ketika sudah menguasai kerajaan Himyar, mengetahui adat istiadat orang-orang Arab pada masa itu, beliau melihat bahwasanya orang-orang Arab ini menuju kepada suatu tempat yang selalu dikunjungi setiap tahunnya. Artinya di sini ada, kalau bahasa kita hari ini, wisata religi gitu loh. Wisata tetapi ada unsur pembersihan rohaninya. Nah, orang-orang Arab pada masa itu dilihatnya oleh Abrahah ini yang dia dari Habasyah, kok mengunjungi tempat itu terus gitu kan. Yang mana tempat itu ada berhalanya. Nah, terdetiklah hati Abrahah itu untuk apa? Untuk membuat tandingan bagi Ka'bah itu. Agar orang-orang Arab jangan ke sana nyembah berhala, tetapi datang aja ke sini, kemana? Ke gerejanya. Nah, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri melanjutkan kisahnya, lamma ra'al araba yahujjunal ka'bata bana kanisatan kabiratan bi San'a. Akhirnya Raja Abrahah ini ketika melihat orang-orang Arab berhaji menuju Ka'bah, beliau membangun kanisah, gereja yang besar, kanisatan kabiratan bi San'a, yang diletakkan di kota San'a di Yaman. Maksudnya apa? Wa arada an yasrifa hajjal Arab ilaiha. Beliau bermaksud agar nanti para jamaah haji, yaitu orang-orang Arab yang mengunjungi Ka'bah setiap tahunnya itu, berpaling dari Ka'bah, mengunjungi apa? Mengunjungi gereja yang besar itu gitu. Ketika beliau punya kebijakan yang seperti ini dan kanisahnya sudah dibangun, wasami'a bidzalika rajulun min Bani Kinanah, ada seorang dari bangsa Arab, tepatnya dari kabilah Bani Kinanah, mendengar kemauan Abrahah ini untuk menandingi Ka'bah. Maka sakit hatilah orang Arab ini. Kenapa? Ini semacam penghinaan bagi rumah suci kami bangsa Arab, dalam hatinya gitu kan. Akhirnya apa? Fadakhalaha lailan, masuk dia ke dalam gereja tersebut di malam hari. Falatokho kiblataha bil adhirah, kiblatnya, arah kiblat gereja itu dikotori, diolesi oleh kotoran al-adhirah. Kotoran hewan, kotoran manusia tidak disebutkan sini, yang jelas itu adhirah. Entah dari kotoran hewan atau kotoran manusia, riwayat ini tidak menjelaskan secara detail itu kotoran apa. Yang jelas itu benda najis, ditaruhnya di mana? Di arah kiblatnya. Nah, kalau antum tanya, emang gereja punya kiblat? Gereja ortodok ada kiblatnya. Kristen ortodok itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, sekarang yang Katolik sama Protestan tidak tahu, sudah berubah gerejanya itu. Nah, dahulu Raja Habasyi itu adalah penganut Kristen ortodok yang masih berkiblat ke mana? Ke Syam. Dan ritual mereka itu ada sholatnya gitu loh. Ritual mereka ada sholatnya. Oleh karena itu dalam salah satu riwayatnya Muhammad ibnu Ishaq, ketika utusan dari Najran itu datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terjadi perdebatan dan terjadi mubahalah. Akhirnya mereka takut bermubahalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat peristiwa itu umat Kristiani yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin oleh Rasulullah untuk sholat di salah satu sudut di salah satu sudut Masjid Nabawi. Itu di dalam riwayatnya Al-Imam Muhammad ibnu Ishaq dalam sirahnya. Nah, sebagian cendekiawan hari ini mengambil riwayat ini untuk mengatakan ini
Rasulullah mempersilahkan umat Kristiani melakukan misa di masjid Nabi. Ini nggak benar gitu loh. Karena penganut Kristen Ortodok yang dahulu, ritual agama mereka itu masih ada sholatnya mereka itu. Hingga masih ada kedekatan dengan kaum muslimin. Nah, hanya saja mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Isa ibn Maryam dan mengangkatnya menjadi Tuhan. Nah, ini beberapa perkara yang berkenaan dengan hal ini. Nah, kembali kepada kisah ini, ketika orang yang dari Bani Kinanah tadi mengotori bagian kiblatnya itu, Abraha mengetahui hal tersebut. Walamma alima Abrahatu bidzalika thara ghaidhuhu. Naiklah amarahnya, bangkitlah amarahnya siapa? Amarahnya Abraha. Nah, ini kalau penguasa sudah marah itu bukan yang gebrak meja. Kalau penguasa itu sudah marah, kekuatannya dikerahkan semuanya. Wasara bijaishin aramram, dibawanya sejumlah pasukan dalam jumlah yang besar. Aramram itu mengerikan gitu loh. Kalau sudah menyerang, satu desa itu bisa habis diluluh lantahkan. Jumlah pasukannya banyak. Yang disampaikan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di sini, adaduhu sittuna alfi jundiyin. Perkiraan jumlah pasukannya itu 60.000 pasukan dikerahkan. Kemana? Ilal Ka'bah, menuju Ka'bah, liyah dimaha. Jadi dioles kotoran, balasannya harus dihancurkan. Itu yang namanya penguasa begitu. Ketika dia sudah berkuasa, tapi lupa yang menguasai seluruh alam semesta ini siapa. Nanti akan kita lihat akhir dari hidupnya Abraha ini bagaimana. Waqtara li nafsihi filan min akbaril filah. Beliau memilih gajah yang paling besar pada saat itu untuk dirinya sendiri, sementara panglima-panglimanya yang lain menaiki gajah-gajah yang lain. Wa kana fil jaish, di dalam pasukan tersebut terdapat 9 gajah, atau dalam riwayat lain ada yang menyebutkan 13 ekor gajah yang dibawanya. Yang paling besar dinaiki sendiri oleh Abraha. Wa wasala sayrahu hatta balagha al-Mughammis. Dilanjutkan perjalanannya sampai mereka tiba di satu wadi yang namanya Wadi Al-Mughammis. Ini salah satu wadi yang sudah berada di dekat Mekah. Wa hunaka abba'a jaishahu. Di wadi tersebut, wadi itu lembah. Nah, biasanya wadi itu lembah, nanti ada aliran sungainya. Sungai kecil, sumber air minum di situ. Kalau bukan aliran sungai, di lembah itu dia ada sumur sebagai tempat minum. Jadi di wilayah Jazirah Arab itu terdapat lembah-lembah. Kalau di lembah tersebut itu ada sumber air minum, entah dia sungai kecil yang mengalir atau dia sumur, wadi tersebut diberi nama karena dijadikan oleh orang-orang Arab yang melakukan perjalanan dagang sebagai tempat persinggahan. Jadi rest area di situ. Hari ini kan kita namanya rest area, tol ke sana ada pom bensinnya, ada ininya. Nah, di sana rest areanya seperti itu. Rest areanya adalah lembah. Nah, sampai di sana berhenti sejenak untuk ngapain? Abba'a jaishahu, menyusun pasukannya, merapikan pasukannya, mempersiapkan untuk penyerangan total terhadap Ka'bah. Artinya ini pertimbangan penyerangannya ini udah matang sekali gitu kan. Pertama, jumlahnya besar, sampai di tempat yang sekiranya sudah cukup dekat dengan Ka'bah, disusun kembali, dikasih aba-aba. Nanti penyerangannya begini sudah diatur, dibagi, diorganisir. Wa hayya'a filahu, kemudian menyiapkan gajahnya juga karena berkekuatan besar untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Wa kanu kullama wajjahuhu ilal janub awis shimal awis syarq yaqumu yuharwil. Gajah-gajah tersebut ketika diarahkan ke arah selatan,
diarahkan ke arah utara, diarahkan ke arah timur, gajah tersebut bersegera untuk lari. Langsung lari. Harwala yuharwilu itu antara jalan dengan lari gitu. Kalau lari kan kenceng, itu jaryu. Nah, harwala yuharwilu itu berjalan cepat, seakan-akan dia mau kabur, takut dengan apa yang akan dihadapinya itu. Itu ketika dihadapkan ke arah selatan, arah utara, atau ke arah timur. Yang kalau di posisi wadi tersebut itu sudah mendekati Ka'bah. Wa idza sarafuhu ilal Ka'bah, ketika dihadapkan ke Ka'bah langsung tunduk itu, gajahnya langsung duduk. Nah, gajahnya langsung duduk. Fabainahum kadzalik, setelah ini tadi ada yang tertinggal, saya lihat ini. Ada yang tertinggal. Itu bukan di Wadi Mughammis, ketika sudah jalan sampai di Wadi Muhassir. Di Wadi Muhassir itulah gajah-gajah ini tadi memperlihatkan keanehan itu. Kalau diarahkan kepada selain arah Ka'bah berupaya untuk lari, tetapi ketika diarahkan ke arah Ka'bah langsung duduk, seperti taat patuh terhadap tuannya gitu. Padahal nggak ada tuannya di situ. Siapa tuannya? Ya Allah Azza wa Jalla. Tunduk, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Wadi Muhassir ini adalah wadi yang menjadi pembatas antara Mina dengan Muzdalifah. Para jamaah haji yang bapak-bapak yang mungkin yang sudah melakukan ibadah haji itu kalau melewati Muzdalifah menuju Mina mesti melewati wadi tersebut. Ini pembatas. Kalau sudah melewati Wadi Muhassir artinya dia sudah masuk daerah Mina. Nah, ini kita lanjutkan. Gajahnya itu sudah duduk. Ketika gajahnya itu duduk, tidak lama setelah itu, sebelum pasukan itu masuk ke Ka'bah, bainamahum kadzalik, ketika mereka sedang sibuk-sibuknya nyuruh gajahnya itu, gajahnya nggak mau masuk-masuk, baru apa? In arsalallahu alaihim tayran ababil. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung-burung ababil itu. Tarmihim bihijaratin min sijil, melempari mereka dengan batu-batu dari sijil. Sijil ini tempat terdalam di dalam neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka itu dijadikan layaknya seperti dedaunan yang dimakan, digerogotin gitu. Kenapa? Bagian tubuh mereka itu lepas-lepas gitu. Wa kanati tayru amsalul khattatif. Burung ababil itu dalam riwayat ini disampaikan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kecilnya itu seperti burung walet. Khattatif itu burung khattaf, burung walet. Au bailasan, ada nama burung lain, burung al-bailasan, yang dia juga ukurannya itu kecil. Ma'akul li ta'irin salasatu ahjarin, tiap-tiap burung itu membawa 3 buah batu. Hajarun fi minqarihi, satu batu dipegang di paruhnya itu. Wa hajarani fi rijlaihi, kemudian 2 batu lagi dipegang oleh cakarnya keduanya ini. Amsalal himsi, besar batunya itu seperti kacang humus. Al-hims itu kacang humus. Kacang humus itu ya kalau Bapak Ibu pulang dari haji itu biasanya ada kacang yang warnanya putih kekuning-kuningan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu besar batunya itu. Seperti kacang humus itu. La tusibu minhum ahadan, tidaklah mengenai seseorang pun pada saat itu, illa sarat tataqatta'u a'dha'uhu. Kecilnya begitu, kalau kena badan itu kan, seketika itu juga badan itu menjadi lepas gitu kan. Kena jari tek, lepas dia. Nanti kena di sini yang dagingnya agak banyak, nanti mungkin rontok dagingnya sama tulang-tulangnya itu. Saking kuatnya batu tersebut. Tataqatta'u a'dha'uhu wa halaka, mati di tempat itu juga. Walaysa kullahum asabat, walaysa kullahum asabat, tidak semuanya dari mereka terkena batu tersebut. Ada sebagian dari pasukan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan
kesempatan untuk hidup. Nah, di antara faedahnya apa? Menceritakan kepada mereka-mereka nanti yang punya keinginan menghancurkan Ka'bah, ini loh akibatnya. Jadi nggak semuanya musnah pada saat itu. Termasuk yang nggak musnah, nggak mati saat itu Abrahah sendiri. Abrahah dia berhasil kembali, tapi belum sampai ke Son'a dia sudah mati. Wa kharaju haribina yamuju ba'duhum fi ba'd.